Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan segala nikmat-nikmatnya. Salawat ma'assalam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah, wabil khusus warga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Bali, para pengamal munajat. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Ketua Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Bali, Pak Yudi Prasetyo, diperjalankan Allah untuk melakukan munajat ke daerah Cirebon, di mana Cirebon merupakan salah satu kota wali Songo, karena di sini terdapat salah satu seorang wali yang bernama Kanjeng Sunan Kalijogo atau Syekh Sarif, Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarif Hidayatullah Cirebon. Dan di sini juga spesial karena di Cirebon juga ada majelis munajat, di mana yang memimpinnya adalah seorang ustadz muda yang karismatik, energik. Beliau adalah Ustadz Subhan Al-Banjari. Nah, hari ini saudara-saudaraku, di tempat yang begitu indah, kami sebelum pulang diajak makan di rumah makan Pak Jaja di daerah Cirebon dengan nuansa Nusantara, penuh dengan keris, ya, penuh dengan gambar-gambar mistis. Mistis kata orang, tapi kalau saya ini merupakan seni, ya, bagi kita seni. Nah, hari ini kita akan mendengarkan, saya akan meminta kepada Ustadz Subhan tentang kesan dan pesan sekaligus testimoni tentang munajat. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi sebuah ibro buat kita. Untuk itu langsung saja saya minta kesempatan. Fadhol Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati kawan-kawan pada suka Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga dimanapun berada. Salam kami buat Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang ada di Bali. Semoga diberikan kesehatan, amin, kehidupannya berkah, amin, hasil yang melimpah. Amin. Semua yang melihat siaran langsung ini mudah-mudahan menjadi ajang silaturahmi kita, amin, dari kota Bali dengan kota Cirebon. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina. Wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana. Anta maqsudana ridhaka matlubana dunyana wa ukhrana. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Wa ittalaqa Adam al-Adam rabbuhu bi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Para saudaraku dimanapun berada, kitab munajat ini kitab yang sangat dahsyat. Bahkan ada yang mengatakan kitab aurat yang paling terbaik di seluruh dunia, karena dari sisi-sisi susunannya dan dari sisi-sisi keberhasilannya sudah mujarrab. Arti mujarrab sudah diuji, baik diuji sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, hingga para kaum-kaumnya sampai saat ini. Ujian-ujian itu sudah dilakukan. Maka dari itu kitab munajat ini merupakan sumber kedahsyatan. Kami tadi dibajak di tengah jalan, ditanya bagaimana kehebatannya munajat. Selama yang saya pelajari, hampir dari tahun 2000 sampai hari ini, 20 tahun munajat saya amalkan. Itu saya rasakan sekali bahwa munajat itu yang membawa perubahan dalam membentuk karakter, dalam perubahan perekonomian,
maupun perubahan-perubahan spiritual. Itu bisa saya rasakan sendiri. 96 ayat dalam kitab Munajat itu tadi dikatakan bahwa bagaimana kalau 96 ayat itu doanya dikabulkan, semua permintaan dikabulkan. Itu sesuatu yang tidak mungkin dan pasti mungkin. Tergantung kita maunya apa. Munajat adalah menu yang paling istimewa. Minta apa aja ada. Silahkan ajukan pertanyaan kepada saya, apa yang tidak ada di dalam munajat. Dalam urusan duniawi, dalam urusan ukhrawi, pingin punya anak, pingin punya keturunan, pingin punya kekayaan, pingin punya jabatan, pingin uang yang didatangkan oleh para malaikat, pingin apa saja, silakan ajukan pertanyaan kepada saya, baik lewat media sosial maupun dari majelis-majelis tertentu yang belum ketemu jawabannya, silakan sampaikan ke saya. Insya Allah saya ikut menyumbangkan jawabannya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita katakan saja yang sisi-sisi kemanusiaan dan kebutuhan manusia, yaitu manusia itu perlu kepingin stabilitas perekonomiannya, kayak gitu. Jadi itu manusiawi, kayak gitu. Di samping itu, walaupun ujian itu tetap selalu mengiringi, kayak gitu. Ketika kita berkaca kepada diri kita dari sisi kekurangan kita, yaitu bab yang masih kita rasakan, contohnya kekurangan dalam sisi ekonomi, sulit ekonomi atau sulit semuanya lah, kayak gitu. Maka kita baca saja dalam kitab Munajat, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu permintaan yang bersifat material. Allahumma rabbana anzil alaina, ya Allah, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama, makanan atau makanan langsung dari atas, dari langit, baik yang masih bersifat cair maupun yang padat. Itu karena menjadi sumber yang menjadikan hidup di bumi adalah sesuatu yang dari atas. Contoh yang mudah dipahami adalah air sajalah, kayak gitu, air. Dengan air semuanya apa yang tidak tumbuh? Dengan air siapa yang tidak sukses? Allahumma rabbana anzil ma'idatan minas sama. Bahkan pernah saya di Cilacap itu ketika mengkaji kitab Al-Mujarrabat Ad-Dairabi, kayak gitu. Itu Mujarrabat Ad-Dairabi, kayak gitu. Itu kebetulan teman saya mengamalkan satu kalimat di awal surat Al-Fatihah, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Dia langsung uji coba, mana kehebatan Allah, mana buktinya kalau Allah itu punya dalam Al-Quran itu ada doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Musa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Teman saya mengambil ember, langsung diisi air, mengambil ember, itu langsung pas waktu hujan ditaruhlah di atas genting, kayak gitu, selama 1x24 jam. Itu karena musim hujan, karena waktu itu hujan, langsunglah diisi, itu terisi air hujan. Ternyata air hujannya itu bukan hanya sekedar air saja, ternyata ikan kecil-kecil, kayak gitu, ikan kecil-kecil. Yang saya perhatikan pada waktu itu tuh kayak anakan ikan gabus, kayak gitu. Itu enak sekali itu kalau dibikin rempeyek, itu
apa rempeyek itu? Ya. Kayak gitu. Itu 1 kali 24 jam baru mengamalkan awal 1 ayat awal bismillah. Kayak gitu. Di dalam kitab mujarobat itu silakan dibuka itu dan silakan dibuktikan kayak gitu. Tentunya dengan dasar keyakinan, dengan proses mengaji dan mengkaji, ya kayak gitu. Ada wudhunya, ada waktu tertentunya, itu diamalkan semuanya itu. Itu kaitannya dengan kebutuhan kita, kayak gitu. Jadi baca aja Bismillah 1 kali 24 jam dengan dasar keyakinan, terus juga dengan permohonan yang mantap dan yakin. Insya Allah apapun permintaannya itu akan terkabul. Kayak gitu. Sementara itu saja. Silakan apa yang mau ditanyakan. Luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit saja yang tadi disampaikan Ustaz Subhan ini menjadikan sebuah pemikiran buat kita, Ustaz ya. Jadi kalau misalkan munajat doanya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita sebagai manusia nggak akan mampu menahan nikmatnya, Ustaz ya. Iya. Boleh. Jadi ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian semua niscaya akan aku kabulkan. Kalau akan itu bisa pada saat itu berarti istilahnya kontan ya, atau saat-saat yang tepat kayak gitu. Saat-saat yang tepat itu tatkala kita butuh ya. Karena manusia itu biasanya itu dalam hal-hal seperti itu, walaupun dalam hal ibadah itu kadang penyakitnya manusia itu butuh tak butuh, padahal aslinya butuh kayak gitu. Cuma punya penyakit kesombongan itu yang terkesan kita butuh tapi tidak mau meminta. Padahal ud'uuni astajib lakum kayak gitu. Saat terakhir. Oke. Pesan-pesan buat jamaah Padepokan Wasonan Kalijaga Bali, pengamal munajat di Bali, apa pesan-pesan yang paling penting dalam proses mengamalkan munajat? Oke. Dalam bermunajat baiknya itu dilakukan secara berjamaah. Kayak gitu. Itu karena konsentrasinya orang berjamaah itu juga terkadang tidak sama. Maka konsentrasinya dan kekhusyuan orang yang khusyuk itu bisa membantu orang yang tatkala itu sedang tidak khusyuk. Kayak gitu. Jadi makna daripada iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah, dengan berbagai macam variasi sembahannya. Ada yang wajib dan ada yang sunnah kayak gitu. Maka yang sunnah inilah yang perlu diperbanyak oleh kita, karena apa yang dimohon itu mestinya naluri manusia kepinginnya banyak yang diminta kayak gitu. Walaupun terkadang para alim, para arif itu meminta hanya sekedar secukupnya saja kayak gitu. Tapi karena mungkin hanya mengandaikan ketika 96 ayat itu dikabulkan semua, lantas kita mau apa? Sanggup tidak menerimanya? Dari mulai bismillah tadi sampai terus dari Ar-Rahman Ar-Rahim, terus disambung awal Al-Baqarah, terus juga disambung dengan wa ilahukum ilahu wahid, disambung lagi dengan mutiara surat Al-Baqarah ayatul kursi, lalu disambung lagi dengan akhir dari surat Al-Baqarah. Itu kalau diterangkan satu per satu ayatnya tidak akan selesai di hari ini. Dan misalkan kalau kita baca munajat diamalkan atau dijelaskan, setahun nggak akan habis. Tidak akan habis. Kayak gitu. Lagi tadi selain berjamaah apa lagi, Ustaz? Setelah berjamaah, lakukanlah jamaah kecil, di antaranya yaitu suami dan istri. Karena di dalam munajat itu ada Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahum minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini untuk menjaga keharmonisan dalam berkeluarga. Kalau zaman dahulu itu
setelah menjadi pengantin laki-laki dan pengantin istri, itu zaman dahulu Jawa kuno itu tidak bergaul dulu sebelum berpuasa 40 hari. Karena permintaan yang sangat istimewa. Rabbana waja'alana muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana, supaya kita itu bisa diberikan pelajaran cara bermanasik, cara berhaji, hingga cara-cara itu turun-temurun ke anak keturunan kita. Nah, bagaimana umpamanya kita permintaannya banyak sekali, silahkan. Selagi ada waktu untuk meminta, memintalah, kayak gitu. Ya syukur-syukur dari 96 ayat itu dikabulkan semua. Tapi jangan susah cara mendistribusikannya, karena dalam munajat juga diajarkan caranya bersyukur. Bahkan Nabi Sulaiman itu dikaruniai berbagai macam nikmat. Ketika hadza min fadlir rabbi liyabluwani ashkur am akfur wa man syakara fa innahu ghaniyyun hamid. Di kesempatan yang lain, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Di redaksi yang lain, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhanku, ya pangeranku, auzi'ni an ashkura, anugerahkanlah kepadaku caranya berterima kasih. Berterima kasihnya mata, berterima kasihnya perut, berterima kasihnya telinga, berterima kasihnya benda-benda yang ada di rumah, berterima kasihnya kepada Allah sesuatu yang besok akan dimakan, dan berterima kasih dengan fasilitas-fasilitas kita yang sudah kita miliki. Kayak gitu. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati. Teknis mentribusian, teknis pemakaiannya di situ sudah diajarkan dalam munajat. Kayak gitu. Jadi silahkan minta yang banyak, menjadi yang super kaya, miliuner, silahkan. Tapi harus diimbangi cara berterima kasihnya. Kebanyakan orang tuh minta yang banyak tapi tidak bisa berterima kasih tuh. Akhirnya ada yang disebut kufur nikmat. Bukan syukur nikmat, tapi kufur nikmat. Nikmat Allah tidak akan terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bahkan dalam akhir surat At-Taubah itu, nikmat Allah itu tidak akan bisa terhitung dan tidak akan bisa tercatat. Walaupun alat yang mencatatnya, kolam, pensilnya yang kalau dipakai oleh manusia, itu tintanya itu seluruh lautan. Itu tidak akan lanafidal bahru qabla an tafida kalim rabbi walau ji'na bimislihi madada. Umpamanya lautan itu menjadi tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah. Habis diisi lagi buat nulis lagi, habis diisi lagi buat nulis lagi. Itu tidak akan habis. Itu nikmat Allah. Kayak gitu, apalagi cuma sekedar kalkulator, apalagi sekedar software yang ada di komputer, tidak akan bisa. Jadi Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya. Jadi nikmat-nikmat yang sudah kita berikan, kalau diintrospeksi sudah ada berapa juta nikmat nih yang ada di badan kita maupun di luar badan kita. An ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya, dan berterima kasih kepada kedua orang tua, karena kita bisa seperti ini juga berkah usahanya orang tua. Wali walidayya wa an a'mala sholihan, dan kita meminta kepada Allah caranya berbuat baik. Wa a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Oke, untuk para jamaah semuanya yang ada di Bali, terima kasih.
Mudah-mudahan kita semuanya diberi keistiqomahan, yang sabar dari berbagai macam musibah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan juga mudah-mudahan perjuangan Ustaz Subhan di kota Udang Cirebon dengan majelisnya beliau dan pondoknya beliau mudah-mudahan diberkahkan Allah. Amin. Diberikan beribu-ribu nikmat, diberikan beribu-ribu kenikmatan, beribu barokah, dan mudah-mudahan pondoknya semakin besar. Amin. Dan kita akan bisa mengundang Ustaz Subhan ke Bali insya Allah. Bahwa tolong dijadwalkan. Wah, ini penting ya, karena memang di Padasuka ini sebenarnya para ustadz, para kiainya banyak. Cuma karena kita ada di timur Nusantara, jadi memang agak sulit dalam segi transportasi dan segala macam. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah permudah hal itu semua. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Subhan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi manfaat. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.